beserta para bapak dan ibu yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat hidayah kepada kita dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Tidak panjang lebar, sebenarnya masih banyak yang lebih senior dari kami karena kami terbilang masih terlalu awam gitu Pak dosen. Iya, kalau kiai memang begitu biasanya, merendah gitu ya. Nanti kebagian semuanya, kita kan biar kenal gitu ya, karena ini baru awal jadi harus kenal semuanya dulu nih. Silakan lanjut kegiatannya apa, kemudian pengalaman mengajarnya. Silakan Ustaz Hamdan. Kebetulan untuk saat ini masih di pesantren daerah Megamendung Puncak. Dulu sempat lulusan dari Setai Nurul Iman, dibilang beasiswa gitu Pak di Parung. Nah, iya, ada Dr. Ali Mutakin di situ ya. Di prodinya apa itu? Kalau saya sendiri dulu ngambil di pendidikan bahasa Arab Pak. Wih, Masya Allah ya, ini bahasa Arabnya luar biasa ini. Kolel-kolel Pak, sedikit-sedikit bisa. Oke, berarti ngajar udah berapa tahun? Untuk ini sebenarnya masih fresh graduation Pak, karena kemarin akhir Oktober 2001 baru lulusan Pak gitu. Masya Allah. Ya kalau umur nggak usah ditanya lah, ya itu rahasia kayaknya. Saya kalau nyebutin juga. Oke, cukup ya. Kang Hamdan. Nanti semuanya nanti boleh baca dulu terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Tadi saya belum sempat kirim ini ya, tapi insya Allah kita akan kirimkan. Baik, yang berikutnya yang kelihatan dulu di sini, ini saya ada Bu Yeni nih. Silahkan, dalam 2 menit cukup. Kegiatannya, kemudian pengalamannya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Terdengar Pak suara saya? Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rismawati. Saya kalau untuk kuliah, saya jurusannya dari Teknik Kimia, Pak. Jauh dari pendidikan agama Islam. Kemudian saya untuk kegiatan saat ini, saya pengalamannya adalah saya mengajar 12 tahun di sekolah menengah pertama di SMP. Kemudian 3 tahun terakhir sampai dengan saat ini saya mengajar di SMA dengan mata pelajaran yang sebenarnya jauh dari pendidikan agama Pak, agama Islam maksudnya. Karena saya mengampu mata pelajaran ketika di SMP IPA dan matematika, dan saat ini kimia dan matematika. Gitu Pak, jadi saya mohon bimbingannya Pak. Oke, nggak apa-apa, justru orang eksak itu lebih mudah kalau kita ajak diskusi. Jadi di mata kuliah ini juga nanti lebih banyak teori ya, memang juga teori ya, prakteknya kan Ibu Bapak sekalian udah bisa gitu ya. Jadi teori saya senang, jadi kita bisa diskusi tadi terutama terkait dengan basic dari pendidikan, yaitu tadi kurikulum gitu ya. Kemudian yang paling penting kalau saya yang selalu tekankan itu adalah metode pembelajaran ya, metodologi pembelajaran ini seperti apa, termasuk ya ini karena kita adalah pendidikan agama Islam, tugas utama kita itu adalah how to develop ya, bagaimana mengembangkan ya pendidikan berbasis Islam. Masih ingat kemarin yang saya bilang itu bahwa banyak orang-orang yang pendidikan di manajemen pendidikan atau di pendidikan umum itu mengatakan ya pendidikan agama Islam ya sama aja dengan pendidikan yang lainnya gitu, cuma ada Islamnya aja gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting juga zaman sekarang ini pendidikan agama Islam itu seolah-olah tuh kayak apa ya, kayak ketinggalan zaman. Kayak agama itu di satu sisi itu giroh ya, semangat untuk berislam di perkotaan itu tinggi. Tapi di sisi lain yang nggak baik itu juga banyak gitu ya. Mohon maaf, misalnya di sini ada namanya siapa nih? Apa namanya Hamdi ya, Pak Hamdi atau Bu Hamdi nih ya. Misalnya nih, sekarang alhamdulillah nih banyak akhwat yang pakai hijab syar'i, pakai jilbab gitu ya, ada yang pakai niqab juga gitu ya. Kemudian dulu kita nggak pernah bayangkan iklan shampoo pakai hijab gitu ya, iklan pewangi pakai hijab gitu ya. Tapi di sisi lain yang bajunya makin pendek juga banyak gitu ya.
Bahkan kita bisa bandingkan nih, yang nonton konser istilahnya itu Islam, konser Islam, yang nonton konser musik dengan yang ikut pengajian itu kita bisa bandingkan gitu ya. Jadi ini pentingnya juga tentang kurikulum ya pendidikan agama Islam terutama untuk anak-anak kita. Ya mungkin kalau saya lihat nih ya, ini masih hipotesis. Kalau umpamanya di golongan kalangan menengah ke atas itu biasanya mereka sebagian ya itu bisa terkontrol gitu ya. Tapi kalau yang ada di menengah ke bawah itu, terutama handphone, nah ya gadget ini, saya tiap hari ngelihat itu di dekat-dekat rumah itu, aduh, ini kayaknya betul-betul sangat ini. Ya kita tidak anti, tapi justru kita arahkan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Yeni ya. Di Eksak saya rasa cara berpikirnya juga sudah terbangun, kita bisa diskusi lebih banyak. Oke, yang berikutnya yang boleh on kamera, silakan boleh kenalkan dan juga bisa sebutkan ini ya. Nanti Bu Yeni boleh baca tentang terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, seperti apa nanti saya mau tanya-tanya soalnya nih gitu ya. Saya mau tanya-tanya. Jadi di kelas ini saya ingin semuanya itu saya bisa tanya gitu ya sebelum, kalau nggak mau bertanya, kalau nggak mau ditanya berarti ya bertanya gitu ya. Termasuk nanti kontrak untuk perkuliahan kita, evaluasi dan tugas-tugasnya. Silahkan yang ingin memperkenalkan dirinya semuanya nih ya. Kalau ditunjuk kayaknya nggak ini nih, atau yang udah on kamera siapa ini ya? Nggak kelihatan di saya. Silakan yang sudah on kamera. Bentar. Nah, Pak, oke, Pak Denny dulu, Pak Denny Supriyatna, tafadhol, silakan, mangga. Dalam 2 menit, silakan. Terima kasih Pak Dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit saja mungkin dari saya. Perkenalkan, nama saya Denny Supriyatna. Pendidikan mungkin ya. Jadi mohon maaf nih Pak Dosen. Jadi sesungguhnya pendidikan saya itu pendidikan umum gitu ya. Tadi sama dari kimia. Saya lulus tahun 99 dari IKIP Bandung. Kemudian mengajar di di SMEA ya, dulu SMEA, sekarang SMK gitu ya. SMEA mengajarnya kewirausahaan seperti itulah. Dan alhamdulillah tahun 2005 mungkin ya, saya dapat di MTS Sirojul Atfal sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Ya, mengajarnya mengajar IPS. Bagus. Mengajar IPS ini menyangkut kurikulum ini memang ya luar biasa ya Pak ya. Di satu sisi kan tadi dikatakan ujung tombak gitu ya dalam keberhasilan pendidikan gitu. Akan tetapi kan dalam faktanya setiap ganti ini berubah terus. Kami di lapangan kan kebingungan gitu ya. Ini saya menyoroti secara umum ya Pak ya. Tadi disebut juga kurikulum PAI-nya ya. Kami juga sedikit pengalamannya gitu, kurang sekali lah. Betul. Makanya saya ingin belajar ke Pak Dosen gitu ya ke depannya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi ilmu pada diri saya gitu, sehingga nanti bisa dikembangkan kami untuk pribadi keperluan saya gitu ke depannya seperti apa gitu. Untuk pengembangan kurikulum di sekolah khususnya ya. Oke. Seperti itu mungkin Pak Dosen sementara perkenalan pada diri saya. Terima kasih, mohon maaf ini. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan bisa ke sini ya, deket ya. Jadi tadi kalau yang dari Eksak, ya. betul. Tempat tinggal saya di Ciriung, Pak Dosen, mohon maaf. Di Ciriung, perbatasan Citerep. Kebetulan saya tidak hadir hari ini. Mangga cakel lah, tebih ting masih Bogor keneh lah. Siap Bapak, siap Baik, Pak terima Dosen. kasih. Mangga. Ya. Jadi kalau tadi yang dari sisi pendidikan umum, saya rasa kemarin saya juga bilang juga karena kuliah kita ini bukan hanya selesai gitu ya, bukan hanya selesai dapat MPD, tapi saya juga membawa agar lebih bermakna juga, ini banyak ngajinya juga gitu ya. Jadi anggap saja ini ngaji tapi berhadiah ijazah gitu ya. Itu juga lebih menikmati juga gitu. Apalagi nanti setelah ini juga Pak Dr. Edi juga tentang ayat dan hadis gitu ya. Jadi banyak nilai-nilai spiritualnya, agamanya. Jadi yang dari umum justru malah ya udahlah kita ngaji gitu, insya Allah banyak manfaatnya, dan kita juga diskusi bukan hanya mendengarkan.
Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Saya berikan waktu untuk yang mau ini kan. Silakan yang boleh open kameranya, boleh buka kameranya untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah ada yang dari pendidikan bahasa Arab, kemudian dari fisika, kimia, eksak gitu ya. Nah, kita lihat yang lain nih. Jangan sampai yang lain nanti, oh ternyata pendidikan agama Islam juga nih. Silakan. Boleh buka kameranya biar kita saling kenal gitu ya, biar tahu gitu ya. Nah, sebelum nanti kita akan bagi jadi masing-masingnya. Silakan yang boleh buka kameranya. Ada Pak Ihsanillah Zahir, Masya Allah. Silakan Ustaz. Tafadhol, mangga. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. dosen atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsanillah Zahir. Dulu S1-nya saya di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Saya ambil jurusan Akidah Filsafat Pak dosen. Masya Allah. Dan untuk saat ini kami mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Al-Madinah Jonggol sejak tahun 2012 hingga saat ini. Nah, kira-kira seperti itu Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar mata kuliah apa Pak Ustaz? Saya ngajar mata kuliah bahasa Arab, Nahwu Shorof Pak dosen. Ya siap. Terima kasih. Jazakallah khairan ya. Udah lama ya ngajarnya ya. Berarti di Akidah Filsafat ya. Terima kasih. Ya. Berarti ini dari 4 ini ya yang pendidikan agama Islam ya. Silahkan coba yang sudah. Terima kasih Ustaz Iksan. Boleh sambil dengarkan. Silakan yang berikutnya. Ada Pak Asep Suryana, silakan. Ada Pak Makmun, Ustadz Makmun Muradi, silakan. Dalam 2 menit. Nanti biar kita ini kan ini satu kelas ya. Mungkin 2 tahun ke depan itu atau 1 tahun setengah ya, 3 semester itu kita akan bersama-sama juga. Jadi harus saling kenal nih. Kalau tadi mau ke Cariu atau mau ke Jonggol atau mau kemana itu ada teman. Silakan Ustadz Makmun Muradi. Tafadhol, mangga. Ya, masih di mute mic-nya. Mic-nya boleh di open dulu. Mic-nya masih di itu. Ya, mic-nya masih ditutup, masih ini. Boleh diklik aja. Ya, ada Pak Dila. Pak Dila. Ya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan mahasiswa yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Parti Fadilawati Suryani. Saya lulusan S1 dari STT Sirajul Falah Bogor. Alhamdulillah. Pada prodi PAI ya. Dan saya sekarang mengajar dari tahun 2017 hingga sekarang di Pondok Pesantren Terpadu Al-Madinah Jonggol. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Dila ya, Ibu Dila. Nanti mungkin saya banyak tanya nih, karena ini yang di PAI nih ya, kita jadi belajar sama-sama nih ya, terkait dengan teori dan juga teori kurikulum dan juga pengembangannya. Kayaknya udah hafal nih kayaknya ya. Silakan di close mic-nya. Kita berikutnya tadi Ustadz tadi yang belum, silakan, atau Ustadz Ilham dulu. Silakan. Yang belum ini, tadi ada yang ini juga kayaknya ya. Ya, masih ada 7 orang lagi. Alhamdulillah kita ada 15 ini pesertanya ya. Silakan Ustadz Makmun, silakan. Tidak bisa ini. Ya, Pak dosen, terima kasih banyak. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibuka kameranya? Kelihatan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya, warahmatullahi wabarakatuh. ya kami
bergelut di dunia pendidikan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Madinah dari tahun 2001 mulai mengajar ya. 2000 sampai 2003, 2004 kami berpetualang ke luar negeri. Setelah itu kami melanjutkan studi kami di S1 PAI Darul Fatah Tangerang. Ini ya kami bergelut di Pesantren Terpadu Al-Madinah sebagai pengajar atau guru. Itu saja Pak dosen. Prodinya tadi PAI ya? PAI Pak dosen. Ya, siap. Jasa kelahiran. Terima kasih Ustaz Makmun ya atas ini ya. Berarti insya Allah kita banyak diskusi dan yang paling penting adalah bahwa belajar kita itu bukan sebuah beban gitu ya, tapi kita sama-sama ini sebagian besar juga seumuran juga dan kita bisa diskusi dan yang paling penting karena kita ini adalah tim, nanti ada goals, ada salah satu dari bukti kita pernah hadir di kelas ini nanti adalah dalam bentuk yang saya sebut kemarin dengan apa? Dengan challenge ya. Kita akan menghasilkan sebuah mahakarya. Karena ini adalah proses pembelajaran, maka harus ada standar, harus ada tool untuk mengukur kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Tapi jangan khawatir, ya tool ini atau standar ini adalah nanti kita akan sama-sama diskusikan, kita akan sepakati bersama, terutama nanti dari sisi bagaimana agar kita itu betul-betul ada hasilnya kuliah ini ya, karena saya juga suka kebetulan sertifikasi dosen guru saya dulu itu juga IPS ya, IPS jadi saya suka sejarah, saya suka antropologi, sosiologi, ekonomi gitu ya, sehingga kemudian saya harapkan ini ya, jadi kelas ini nanti akan menghasilkan sebuah mahakarya dan juga bisa tercetak ya, atau minimal itu terpublish namanya semuanya. Ini ada sekitar ya 14 orang gitu ya, nanti namanya ada Kang Hamdan, ada Pak Dian gitu ya, ada Bu Yeni, semuanya nanti itu kumpulan dari challenge yang akan kita sama-sama nanti kita bagi, saya akan bagi, kemudian nanti kita akan kembangkan ya jadi sebuah mahakarya yang kemarin saya bilang itu ya. Jadi ini juga challenge ini adalah sesuatu yang membuat kita itu belajar ya, bukan hanya aduh belum apa-apa ini udah tadi kayak tugas gitu, enggak, tenang aja gitu ya. Jadi saya bilang di sini tidak ada tugas, jadi belajar kita itu insya Allah menyenangkan dan tidak membebani. Ya, jadikan itu adalah bagian dari ya challenge kita dan juga ibadah kita. Baik, masih ada yang lain, dipersilahkan. Ini saya harus agak terbiasa dengan ini ya, yang ingin memperkenalkan dirinya silakan dibuka mic-nya. Sebelum nanti saya akan diskusi, bertanya dan juga membagi dari masing-masing dan saya akan share juga untuk RPS-nya. Nanti setelah di-share insya Allah saya akan kirimkan di grup WhatsApp-nya ya untuk RPS dan juga ada beberapa referensi yang bisa dijadikan bacaan gitu ya. Ada bacaan. Silakan Pak Asep Suryana, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya, teman-teman semuanya dan juga Pak dosen yang pagi hari ini sudah mulai perkuliahan dan mudah-mudahan dimuliakan. Amin. Selanjutnya sedikit saja Pak dosen juga sampai saya perekat Suryan. Kebetulan saya sama dengan Pak Denny. Pak hari ini mengajar di MTS Sirojul Atfal. Dan S1 saya kebetulan dari PAI Pak dosen. Ya, alhamdulillah. Keluar tahun 97 dari lama banget ya. Al-Musadadiyah, Garut. Kebetulan dari Garut Pak. Tapi kalau tinggal di Bogor sebenarnya gitu. Kuliahnya di Garut. Mangga. Asli di Garutnya?
asli di Bogor, Pak. Asli di Bogor, tuh Asli di kuliahnya Bogor. ya kuliah mah di Nya pesantren ya Kak Garut, mangga. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perkenalannya Ustadz Asep nih. Kita bisa diskusi ya terkait dengan kurikulum dan juga nanti kita bisa kembangkan dalam bentuk presentasi dan lain sebagainya. Silakan yang belum, Ustadz Zikri, kemudian Pak siapa lagi, Pak Ilham, Ibu Inawati, silakan yang ingin mengenalkan dirinya. Boleh open kameranya dulu biar nanti kita saling kenal, karena kita nanti waktunya itu cukup panjang ya. Silakan. Bentar, ini masih ini dulu. Nanti jadi hostnya nanti ya untuk ini kan. Baik, silakan yang belum mengenal dirinya. Oke ya, mungkin agak-agak ini kali ya, masih agak malu-malu gitu ya. Baik, terima kasih ya. Saya akan share terkait dengan RPS ya. RPS yang akan kita pelajari dalam lebih kurang 14 pertemuan ke depan ya. RPS untuk SAP dari teori dan pengembangan kurikulum. Teori dan pengembangan kurikulum PAI Siva by Dr. Misna ya, saya nih. Oke, saya akan share screen. Ini saya akan share nanti, jadi agar tahu apa yang akan kita pelajari sama-sama, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian juga nanti dari sisi metode yang kita akan lakukan sama-sama, evaluasi, dan juga sampai kepada waktu pembelajarannya. Nanti untuk pembelajaran kita akan istilahnya itu sesuaikan ya. Kalau saya senang pagi-pagi begini semangat nih ya, semangat. Oke, ini RPS-nya masih dalam bentuk Word. Nanti saya akan share dalam bentuk PDF ya, supaya nanti bisa dibaca. Tapi kalau Word juga nggak apa-apa juga sih, karena nanti bisa di edit-edit dan lain sebagainya ya. Oke, sebentar. Kita akan buka ininya dulu. Oke, jadi insya Allah di pembelajaran kita di teori dan pengembangan kurikulum ini ada 14 pertemuan gitu ya. 14 pertemuan, nanti di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan. Pertama teori dulu ya, teori tentang kurikulum ya, kemudian bagaimana pengembangan dari kurikulum pendidikan agama Islam. Oke, insya Allah sudah terlihat ya di screen ya, di layar. Ini adalah RPS, rencana perkuliahan semester ya, mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah ya, Rostid Siva Bogor. Kemudian program studi pendidikan nih. Ini program studi kita ya adalah Magister Pendidikan Agama Islam ya. Kemudian program pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor tahun akademik 2023-2024 ya. Ini adalah RPS ya, pembelajaran semesternya. Bapak, maaf, ya. Kemudian mata kuliah kita adalah teori dan belum terlihat Pak di layar. Kelihatan belum ya? Sebentar. Sebentar. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi untuk saya share screen. Oh, tadi di
Chrome-nya kayaknya ya. Oke, oh tadi nggak kebaca ya. Baik, sekarang sudah terlihat? Sudah ya? Oke ya, ini tadi RPS-nya, ini mata kuliahnya, kemudian tahun akademik 2023-2024, ini semester gasal, kemudian 3 SKS, ini dosen pengampunya saya, ya, kemudian ini mata kuliahnya. Jadi sudah jelas, saya besarkan, ya. Ini karena saya ingin menjelaskan di RPS-nya, ya. Jadi mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai teori kurikulum, ya, pendidikan agama Islam dan strategi pengembangannya. Jadi ada dua ya. Pertama adalah teori ya dari pengembangan kurikulum, ya, teori dari kurikulumnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pengembangannya, ya. Jadi ada dua materi yang kita akan pelajari sama-sama. Ya, oke, jelas ya. Jadi mata kuliah kita adalah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, tadi tujuannya ya sudah jelas, berikan pemahaman. Kemudian mata kuliah ini mengkaji mengenai teori dan pengembangan kurikulum PAI. Ya, mulai dari pengertian, ya, kemudian arah pengembangan kurikulum, kemudian landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum, baik itu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita juga akan belajar tentang konsep dasar pengembangan dari kurikulum, baik itu yang dari sisi subjek akademiknya, humanistiknya, kemudian juga rekonstruksi sosial. Ya, termasuk juga nanti ada prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum, aspek-aspek pengembangan kurikulum, ya aspek ini biasanya terkait dengan tujuan PAI-nya, kemudian metode, pendekatan, strategi, kemudian materinya, isinya, ya, kemudian juga sumbernya, ya, sumber atau bahan pembelajarannya, ya, kemudian juga sampai kepada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Ya, strategi penyajian mata kuliah ini kita dalam bentuk nanti ada ceramah, ya, lecturing, ya, kemudian ada diskusi, discuss, kemudian nanti ada case study, kemudian juga ada mini riset gitu ya, dan penilaiannya itu nanti dalam bentuk keaktifan di kelas gitu ya. Berarti kita di sini yang banyak bertanya, jadi jangan merasa aduh nanti kalau bertanya mungkin dianggapnya kurang paham gitu, enggak. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Tapi juga jangan kasratul masailihim, ya, jangan juga tapi kalau menurut saya boleh sih bertanya sesuatu yang sifatnya mungkin tidak paham dan lain sebagainya. Nanti kita ada mini project juga, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, nanti ujian tengah semester dan ujian akhir semester UTS dengan UAS itu nanti kita akan diskusikan apakah dalam bentuk biasanya itu menjawab gitu ya, ataupun nanti dalam bentuk pembuatan draft untuk artikel di semester di UTS-nya, kemudian nanti di akhirnya adalah artikel jurnalnya. Kalau nggak paham boleh bertanya, atau bisa juga nanti kita sepakati dengan book chapter ataupun makalah, nanti saya akan kasihkan untuk template-nya ya. Capaian pembelajarannya ini CPS-nya ya, dari sisi capaian pembelajaran sikapnya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, kemudian ada internalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian juga internalisasi juga semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Dan capaian pembelajaran pengetahuannya itu dari sisi ya kita mampu untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, ya, khususnya di ilmu pengetahuan bidang pendidikan agama Islam, ya, melalui teori dan juga pengembangan kurikulum di PAI. Ya, kalau keterampilan ya maksud itu mampu untuk ya mengelola, mengembangkan, kemudian juga melakukan bagaimana inovasi-inovasi terkait dengan teori dan juga
pengembangan dari kurikulumnya itu di CPL-nya ya. Ini yang lama ini hanya. Ini agak ini dosen pengampunya mata kuliahnya. Oh ini di teori ini ya, mata kuliahnya adalah teori dan pengembangan kurikulum PAI. Oke, ini kemudian ini nama saya, nama lengkap. Kemudian Pak ini ada Pak Direktur Pasca Sarjana ya Pendidikan Agama Islam, Pak Dr. Zainal Abidin MSI. Kemudian ini masuk ke kurikulum ataupun RPS yang akan kita pelajari bersama. Jadi lebih kurang di sini ada 14 kali pertemuan di pekan pertama gitu ya. Saya bisa pakai kata pekan ya, di pekan pertama sampai ke pekan ke berapa? 14 gitu ya. Sampai ke pekan ke-14 ya. Mulai dari kontrak pembelajaran, berarti sekarang nih. Nah, nanti saya mau ada pretest, maksudnya saya mau tanya-tanya aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau belum biasa ya nanti dibiasakan gitu ya. Oke, jadi di pertemuan pertama ini adalah mahasiswa nanti memahami dan juga nanti melaksanakan ya dari kontrak perkuliahan ya, dari kontrak perkuliahan yang telah disepakati ya. Jadi nanti ada ketuanya ya, koordinatornya siapa, kemudian nanti karena ini sifatnya online ya, walaupun nanti kita ngikuti kebijakan dari kampus gitu. Kalau saya lebih senang ya pagi-pagi ini lebih semangat gitu ya, lebih semangat nih pagi-pagi ini ya, apalagi ngomongin kurikulum sangat serius sekali gitu ya. Ada pretest, kemudian lecturing, kemudian ada diskusi dan juga tanya jawab. Nanti ada juga presentasi juga gitu ya. Ini untuk mengukur. Jadi untuk memahami mata kuliah ini, saya akan melihat pertama dari sisi penguasaan materi ya. Penguasaan materi ini bisa melalui dua ya. Yang pertama adalah lisan ya, yang kedua adalah tulisan. Ya, jadi nanti tidak hanya tulisan, mungkin ada ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya yang mungkin suka bikin video, nanti boleh juga gitu ya, buat penjelasan di video, nggak banyak, paling juga 5 sampai nggak nyampe 10 menit, kalau 10 menit itu udah hampir 500 MB gitu ya, jadi 5 sampai 8 menit ya menjelaskan tentang sebuah ini, itu juga bagian dari penilaian juga ya. Jadi bukan hanya mungkin sebagian ada yang suka nulis, ada yang susah nulis gitu ya, ada yang suka ngomong ya. Kalau yang ngajar-ngajar di PSKS saya itu biasanya suka ngomong biasanya ya, gitu. Jadi itu nanti untuk pengalaman belajar dan juga nanti ada kriterianya juga gitu ya. Nah, jadi pertama kita kontrak ya, kita akan sepakati ya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kampus bahwa kuliah kita ini adalah setiap hari Sabtu pukul atau jam 8 ya sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat secara daring ya atau secara online. Next time kalau mau offline, insya Allah I'm ready ya, saya ready, saya siap saja untuk di kampus gitu ya, untuk sekali-kali lah gitu ya, biar nanti tahu nih gitu. Karena kalau nanya langsung itu kadang nggak enak nih, mungkin ini ada yang apa gitu ya. Jadi tetap kita akan buat seperti itu ya. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 melalui Google Meet. Kemudian nanti ada presentasi, biasa 3 pertama itu dari saya, sisanya nanti mahasiswa juga dilatih untuk presentasi, termasuk di presentasi ini nanti membuat bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Pinterest, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan short video gitu ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin bisa mendukung untuk media dalam penyampaian pemaparan dengan lisan itu. Ya, nah itu di pertama. Jadi kontraknya itu penilaian nanti di akhir sebenarnya penilaiannya nggak apa-apa saya loncat dulu di penilaian ya. Penilaian itu ya seperti biasa partisipasi kuliah, berarti di sana ada keaktifan. Ini masih usulan apakah 10% gitu ya. Ada tugas, ini biar lebih ini tugas saya ganti dengan challenge gitu ya. Ini ya, jadi biar lebih menantang gitu ya. Jadi menantang dan nanti ada mahakaryanya, ada sebuah karyanya ya. Ada ujian tengah semester, ya ini kebijakannya bisa 30%, kemudian ujian akhir semester itu 40%, sehingga total
100%. Ini masih bisa digoyang gitu ya, masih bisa ini ya, masih bisa apa namanya, ditawar gitu ya. Tapi ini sebuah pengajuan gitu ya. Mungkin wah kayaknya ini karena online nih kita bisa naikkan nih, misalnya untuk partisipasi kehadiran itu 15% gitu ya. Ujian tengah semester itu 30, ujian akhir itu 40 gitu. Tapi ini yang paling ideal gitu ya, atau yang menurut saya gitu, yang standar lah kita bisa lakukan itu ya. Jadi ini untuk kalau nanya evaluasi gimana Pak cara penilaiannya, nanti secara detail. Jadi ada dua. Pertama adalah dari sisi performance ketika presentasi. Nah, kenapa? Mungkin ada yang nanya lagi nih, Pak, aduh saya susah bikin PowerPoint. Kalau jawabannya ya belajar lah gitu ya. Nanti kan PowerPoint masa nggak bisa sih, pasti kan udah pernah biasa satu PowerPoint. Nah, nanti ada the art of presentation ya. Tapi juga ada seninya. Kan yang secara lisan yang karena ya tadi melatih ya. Kita itu belajar ini adalah apa? Adalah proses, namanya juga belajar, proses belajar. So don't be shy. Gitu. Jadi jangan malu lah gitu ya. Kalau nanti saya gimana nih gitu ya. Saya kepala sekolah lagi, saya ustadz senior lagi, saya guru senior lagi, enggak. Di sini semuanya adalah sama. Saya juga sama. Saya juga sebagai fasilitator, pengampu. Nanti kita kan bareng-bareng belajar. Itu pentingnya kita kenalan biar tahu gitu ya. Oke, lanjut. Ya, dari evaluasi pembelajarannya, metode pembelajaran tadi saya sudah sebutkan, mulai dari lecturing, ya, ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, nanti akan selalu saya tanya ya. Dan mudah-mudahan ini nanti ada yang nggak ada yang, aduh kalau Pak Misno ngajar kayaknya ditanya mulu saya jadi deg-degan nih gitu ya. Enggak lah ya, insya Allah nggak seperti itu. Jadi nanyanya pun ya dijawab sesuai dengan apa namanya kemampuannya ya. Kita bukan judge ya. Ya kita justru kita oh kayaknya nih pemahamannya masih kurang deh gitu, berarti perlu ditekankan di sini gitu ya. Misalnya tadi tentang kritik paling mendasar, misalnya tentang model dari pendidikan agama Islam. Ya, misalnya kan sekarang itu ada akidah akhlak, kemudian ada Quran hadis, kemudian ada fikih, ada sejarah peradaban Islam dan yang lainnya. Nah, kayaknya harusnya dipisah di antara akidah dengan akhlak gitu ya. Jadi agar akidah, akhlak itu mungkin dengan adab gitu ya, atau mungkin adab dulu baru akidah, atau mungkin iman dan sebagainya. Itu adalah sebuah pengembangan. So, jangan takut, jangan khawatir gitu ya, jangan kita ragu dengan sebuah sesuatu yang baru selama itu baik dan merupakan sebuah inovasi, why not gitu ya. Misalnya nih ya, lepas dari segala mungkin kontroversinya misalnya gitu ya, ada misalnya ada Pak Ustadz Budi Ashari misalnya mengembangkan model pembelajaran itu adalah kutab misalnya. Kemudian juga pesantren, baik itu salafiyah ataupun yang khalafiyah, ya yang tradisional salafiyah ataupun yang modern gitu ya. Itu adalah sebuah inovasi-inovasi yang di level master ini ya mau tidak mau itu harus gitu ya. Misalnya, saya kayaknya nggak puas deh dengan model SDIT atau mungkin dengan model MTS sekarang ini. Ya saya pengen buat sesuatu yang baru. Muncul sekolah alam. Ya ada boarding school tadi sudah, kemudian ada full day school gitu ya. Kayaknya nanti harus ada inovasi lagi. Mungkin ada yang kelasnya itu online, full online gitu ya. Atau mungkin ada kayaknya belajarnya itu mendingan kayak zaman dulu aja deh, kayak Sorogan gitu ya. Kemudian Talaki itu kayaknya lebih mengena gitu ya. Nah itu adalah sebuah ide, sebuah gagasan. Why not gitu ya, kenapa tidak kalau kita memang bisa buktikan itu. So berarti karena kita kaitan dengan kurikulum, nanti juga ada challenge-nya masing-masing itu. Saya pengen tahu misalnya kurikulum PAI di mana ya, di Amerika gitu ya, di USA itu kayak gimana sih muslim-muslim di sana gitu ya. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah, yang paling terkenal misalnya di Gontor misalnya gitu ya, atau mungkin di Darun Najah misalnya, atau mungkin di Sirajul Falah ini juga keren nih, bagus nih untuk dikembangkan, diteliti. Itu jadi best, saya menyebutnya dengan mini riset gitu ya, riset kecil-kecilan saja gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama, baik itu mahasiswa dan juga dengan dosen. Oke, itu di metode pembelajarannya kita ada 3 SKS ya.
satu SKS itu standarnya sebenarnya berapa? 50 menit gitu ya. Atau ada juga yang bilang 100 menit gitu ya. Jadi kalau 3 itu berarti 100 atau 50 150 biasanya itu jadi apa namanya 2,5 jam tuh ya. Tapi kita hanya 2 jam gitu ya. Ini ada diskon lah gitu ya. Oke, itu dari sisi pengalaman belajarnya ya diharapkan mahasiswa itu ya terbiasa dengan diskusi, kemudian juga biasa untuk mungkin ya agak berpikir kritis juga, kita bisa mengkritik ya, dikatakan kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal kabar ya, setiap kita ya bisa menerima, bisa menolak ya sesuai dengan pemahaman kita, dan tentu saja nanti kembali kepada pemahaman yang dianggap gitu ya, yang mendekati sebuah kebenaran gitu ya. Terutama ini adalah sebuah teori kurikulum, misalnya mengkritik saya hanya kurikulumnya nggak seperti ini, udah ketinggalan zaman deh, perlu diperbaiki lagi. Why not, kenapa tidak gitu ya. Oke, ini tadi pertama ya, di pertemuan pertama kita adalah kontraknya. Di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang pengertian teori dan juga pengembangan kurikulum PAI. Berarti di sini ada teori tentang kurikulum ya, baik itu yang sifatnya klasik ataupun kontemporer, dan juga pengembangan dari kurikulum. Nanti ada the big question, ada sebuah pertanyaan besar gitu ya, kenapa harus dikembangkan, atau dari yang awal dulu ya. Sebenarnya teori-teori tentang kurikulum PAI ya, dari klasik sampai yang kontemporer itu seperti apa sebenarnya? Banyak banget gitu ya. Mungkin kalau kita dari masa Nabi, para sahabat, tabiin, ulama-ulama madhab, kemudian juga berbagai university yang ada di dunia Islam, kemudian sampai di pesantren yang tadi salafiyah, sampai yang modern, kemudian pesantren yang berbasis science gitu ya, pesantren mungkin yang berbasis nanti AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya, itu perlu dikembangkan gitu ya. Jadi di pertemuan yang kedua kemampuan akhirnya diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan dan juga mengembangkan teori dan pengembangan kurikulum dari PAI ya. Jadi pengertiannya dan ruang lingkup dari teori dan pengembangan kurikulum. Di pertemuan ketiga nanti teori-teori kurikulum PAI ya, baik itu yang klasik ataupun yang kontemporer. Nah, nanti kalau ini sudah siap, nanti kita akan ada presentasi, diskusi, tanya jawab, dan kesimpulan. Itu mungkin ada sifatnya agak sedikit subjektif, tapi ya bisa dibuka untuk istilahnya ini ya, untuk istilahnya dikembangkan. Oke, ini ada sifatnya kenapa nih ya? Jadwal kita betul ya sampai jam ini kan ya, sampai jam 10 ya. Oke, kita masih lanjut ya. Kalau kita seperti oke, kelihatan ya. Ini itu tadi di pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang ketiga tentang teori kurikulum ya, teori kurikulum nih, lihat ya. Ini nanti juga masing-masingnya nanti kita bisa presentasi ya. Kemudian sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Jadi di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 itu masih berbicara tentang teori-teori tentang kurikulum ya. Saya batasi sampai 4 pertemuan. Nah, baru di pertemuan yang kelima kita mulai masuk kepada konsep dasar pengembangan kurikulum PAI. Ya, jadi mahasiswa itu keywordnya, ingat, keyword kita itu adalah menjelaskan dan mengembangkan. Ya, jadi ada kata-kata to explain and develop. Ya, menjelaskan dan mengembangkan. Itu level KKN di level 8 gitu. Jadi bisa dia mampu mengembangkannya gitu ya. Nah, jadi konsep dasar pengembangan kurikulum. Jadi betul-betul kita dari awal nih bagaimana konsep dasar pengembangan kurikulum PAI-nya, kemudian juga di pertemuan yang ke-6-nya itu model pengembangan kurikulum. Di sini ada 2 ya, satu yang dari Islam ya, satu yang dari non-Muslim, misalnya dari modelnya Taylor, kemudian juga Hilda Taba, kemudian juga Harold B. Alberti, kemudian ada David Marvick, kemudian juga ada Bickham, dan juga Roger. Nanti kita tambahkan dengan tokoh dari pendidikan Islam. Bagaimana sih model pengembangan kurikulumnya? Oke ya, kita dulu.
Oke ya, itu di pertemuan yang ke-6 ya. Nah, pertemuan ke-7 kita ada UTS. Nah, nanti kita akan sepakati apakah UTS-nya itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat gitu ya, atau jelaskan pemahaman Anda mengenai kurikulum menurut Imam Al-Ghazali. Ya, nanti ada standarnya, ketepatan jawaban kalau itu adalah soal atau draft tulisan ilmiah. Nah, kita akan sepakati, aduh Pak, kalau momennya itu kayaknya agak susah deh Pak, tenang, kita akan bimbing ya, insya Allah kita akan bimbing ke jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Insya Allah, oke ya, itu ujian tengah semester di pertemuan yang ke-7 ya. Jadi di 14 pertemuan itu udah UTS dengan UAS. Oke. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-8 kita akan bahas tentang landasan pengembangan kurikulum PAI ya, dari sisi filosofis, psikologi, sosial budaya, dan juga ipteknya. Ya, ini terkait dengan iptek itu berarti tentang bagaimana pengembangan kurikulum ini yang menjawab tantangan zaman gitu ya. Ini tantangan dari apa ya, dari anak-anak kita itu sangat luar biasa sekali sekarang ini gitu ya, sampai-sampai ya media informasi komunikasi itu sangat mempengaruhi, sehingga kurikulum PAI yang mengadopsi teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Oke, filosofisnya ini nanti ada juga mata kuliah filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan agama Islam, sepertinya Bu Dr. Dalina yang akan mengajar. Saya mengajar di offline di filsafat ilmu. Di situ juga ada sedikit ya, ada irisannya, yaitu filsafat pengembangan kurikulum. Gitu ya. Jadi ada basic kok, nanti ngomongin lah, bisa panjang lebar lah tentang filsafat. Nanti ini di rekaman ini juga ada di YouTube saya, nanti boleh lihat di YouTube saya juga gitu ya. Saya rekam juga gitu ya. Nanti ada di admin juga. Oke, itu di pertemuan yang ke-8 ya. Jadi kita urutkan nih ya. Tadi mulai dari konsep dasar, kemudian model pengembangan kurikulum, kemudian landasan pengembangan kurikulum PAI tentu saja, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI, kemudian pendidik dan pengembangan kurikulum, kepala sekolah atau madrasah ya, dan pengembangan kurikulum. Saya menggunakan kata dan karena di sini kita akan lihat korelasinya ya, apakah memiliki ya korelasi yang positif, kemudian peran, kemudian fungsi ya seperti apa, termasuk kepala sekolah nih supervisinya, kepala madrasah gitu ya, dalam pengembangan kurikulum gitu ya. Kemudian yang ke-12 adalah aspek-aspek pengembangan kurikulum PAI. Nah, berarti di sini nanti kita akan bicara tentang tujuan ya dari pendidikan agama Islam tadi, konstruktif gitu ya. Jadi ada inovatif, ada pengembangan. Jadi bukan sesuatu ya udahlah yang ada aja gitu ya. Nah, yang ada ya harus dikembangkan gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin kurang relevan lagi dengan perkembangan zaman, atau mungkin ini kayaknya perlu diperbaiki nih gitu dan lain sebagainya gitu ya. Karena banyak hal ya, kita bisa kalau di kelas ini kita boleh bersifat atau bersikap ya kritis gitu ya terhadap ya objek ya dari pembahasan subjek kita ini gitu ya, atau mata kuliah kita ini. Jadi tadi ada tujuan PAI-nya, aspek pengembangannya, metode pendekatan dan strategi. Menurut saya ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau guru itu kayak zaman dulu, saya selalu biasanya mengajarkan ke dosen muda ataupun juga ada ke guru itu, jangan sampai Anda itu ya mengajar seperti Anda diajar oleh guru Anda. Ya, sangat berbeda sekali. Saya yakin ini Ibu dan Bapak sekalian yang sudah puluhan tahun itu sudah tahu bedanya. Dulu siswa saya itu begini kok, sekarang agak ada perubahannya gitu ya. Nah, kadang perubahan itu juga ada yang tampak, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan gitu ya. Kelihatan orangnya, anaknya, siswanya itu baik, tapi di luar kok kurang gitu ya. Itu tugas para guru. Jadi ada perlu strategi atau
metode pembelajaran. Nanti ada kuliah juga, mata kuliah juga metodologi atau metode pembelajaran, termasuk juga pengembangan metode pembelajaran. Sebenarnya dia masuk di sini juga sebenarnya, tapi dia tidak spesifik. Nanti ada mata kuliah yang lebih spesifik. Kemudian materi atau isi ya, konten dari PAI itu sendiri. Nah, ini kayaknya Ibu dan Bapak sekalian nanti yang mengajar di sekolah, baik itu di MTS, SMP ataupun di Alia ya, ataupun di SMK, nanti boleh lihat nih. Jadi materi ataupun bahan pembelajaran, buku ya, ataupun modul yang digunakan. Nah, ini bisa masuk ke case study. Misalnya buku Al-Quran Hadis yang ada yang dari Kemenag gitu ya. Kenapa kok nggak semuanya ya pakai itu gitu ya, di beberapa pesantren misalnya gitu, atau di beberapa sekolah juga mereka punya kurikulum tersendiri. Nah, itu kita perlu analisis kenapa gitu, why gitu ya. Nah, juga evaluasi pembelajaran ini menurut saya juga penting, termasuk hari ini nih kita sepakati nih ya, kita mau menilai hasil pembelajaran ini kayaknya nggak adil kalau umpamanya hanya dari sisi tulisan atau hanya dari sisi keaktifan, hanya dari sisi presentasi. Ya harus komprehensif gitu ya. Kemarin saya bilang gitu, nggak bisa mengajarkan istilahnya itu burung itu untuk berenang, ikan itu untuk terbang. Jadi masing-masing punya keahlian. Tapi minimal ya namanya guru ya, ilmunya otomatis sudah ada. Cara menyampaikannya pun bisa gitu ya, metodologinya ya, materinya dikuasai, metode pembelajarannya, metode penyampaiannya itu juga bisa, attitude-nya juga bisa, kemudian juga sosialnya juga bisa. Itu yang ideal tentu saja gitu ya. Ini pertemuan yang ke-12 ya. Kemudian di ke-13 itu ada evaluasi kurikulum PAI. Ini sebenarnya tadi lebih pengembangan dari evaluasinya sebenarnya itu. Bagaimana model-model evaluasi kurikulum ya, yang ini ya hampir sama ya, nggak bisa kalau kita mau dikembangkan tapi evaluasi. Jadi setelah dikembangkan evaluasi lagi, improvement lagi, perbaikan lagi, improvement lagi, pengembangan, kemudian perbaikan, pengembangan, perbaikan, dan itu sebuah keniscayaan ya dalam berbagai hal, apalagi di bidang kurikulum ini. Nah, ini ada ya 14 pertemuan terakhir di ujian akhir semester. Ini adalah seluruh materi pembahasan. Ini tadi bisa menggunakan ujian akhir semesternya, UAS-nya itu adalah dengan jawablah pertanyaan di bawah ini, jelaskan pernyataan, jelaskan istilah-istilah yang ada di bawah ini, atau juga bisa menggunakan artikel ilmiah atau makalah ilmiah, atau bahkan bisa sampai ke jurnal gitu ya. Kenapa tidak? Kita di sini di Sirajul Falah ini ada Edusiva gitu ya. Nanti kalau setiap mata kuliah itu diarahkan ke jurnal, itu menjadi sangat luar biasa dan menjadi ya secara spiritual itu adalah amal jariah kita, dibaca oleh orang, kemudian ada manfaatnya ya. Ketika kita meninggal itu menjadi idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa bi salasati shadaqatul jariyah al ilmi yantafa'u bi wa waladun saleh yad'ulah ya. Walad saleh itu berarti murid anak-anak kita, baik anak-anak biologis ataupun anak-anak ideologis gitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat berarti kita bisa tuliskan, kita bisa sampaikan juga ke siswa juga, ke mahasiswa juga ya. Kemudian juga kalau ada shadaqatul jariyah, dan insya Allah ya payment untuk kuliah ini itu juga insya Allah kalau kita niatkan bagian juga dari shadaqatul jariyah. Jadi uang kita yang untuk bayaran tidak tidak sia-sia, itu menjadi sebuah amal kebajikan kita bersama. Oke ya, itu adalah materi-materi RPS. Nanti insya Allah saya akan kirim ya, di di grup WhatsApp ya. Ini referensinya, referensi banyak sekali. Yang paling banyak pokoknya terkait dengan pengembangan atau teori dulu, teori kurikulum dan juga pengembangan kurikulum PAI ya. Teori kurikulum PAI, pengembangan kurikulum PAI, misalnya Marsh Collins G ya di 2006 Key Concept for Understanding Curriculum. Ini di itu sebelum London ya, jadi itu jadi London ini ya, London ya, Routledge Palmer ya. Kemudian dengan Muhaimin 2003 arah baru pengembangan pendidikan Islam, pemberdayaan pengembangan kurikulum hingga redefinisi Islamisasi pengetahuan ya.
kita juga akan bicara tentang Islamisasinya. Kenapa? Karena ya otomatis PAI ya. Makanya saya ambil juga dari beberapa tokoh ya. Di antaranya adalah yang cukup terkenal itu biasanya ini ya, Pak Nana Syaudih ya, Sukma Dinata ya, pengembangan kurikulum, teori dan juga praktek di Bandung Remaja Rosda Karya ya. Kemudian juga ada Wiles, John and Bondi Joseph di 1993, Curriculum Development di New York Maxwell Macmillan International, yaitu juga jadi bahan juga. Nanti beberapa e-book itu sudah ada gitu ya, nanti kita bisa ambil, kita bisa download dan free from internet gitu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk kita bisa pengembangan kurikulum. Yang pasti kita belajar, kemudian niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nikmati proses dalam pembelajaran dan fokus kepada tujuan utama dari belajar kita, yaitu bagaimana menguasai berbagai subjek, berbagai mata kuliah yang disediakan, yang disiapkan oleh program studi Magister Pendidikan Agama Islam State Sirajul Falah Bogor. Baik, sampai sini any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya yang bertanya tentang kontrak perkuliahan, waktunya, kemudian nanti kita akan ini juga siapa yang jadi koordinatornya, ya, koordinatornya agar lebih mudah untuk nanti mengkoordinasikannya. Saya kayaknya banyak ngomong nih kayaknya nih. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Asep Suryana, Pak Kang Hamdan, Pak Ibu Yeni, Pak Ustadz Makmun, kemudian Dila, kemudian siapa nih, Pak Sanila Zaki, Pak Denny, dan yang lainnya. Silakan, saya berikan kesempatan, masih ada waktu 20 menit. Sebelum nanti saya akan bagi. Silakan, Ustadz Hamdan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, perihal seputar apa ini, untuk indikator daripada kurikulum yang efektif itu bagaimana Pak kira-kira? Karena kami termasuk terbilang masih awam, jadi belum begitu mendalami perihal kurikulum gitu Pak. Oke, pertanyaannya langsung ke jantungnya ini ya. Jadi bagaimana efektivitas kurikulum? Wah, ini justru kita betul, ini penting sekali gitu ya. Jadi efektif atau tidak, kalau kurang efektif berarti perlu dikembangkan di beberapa sisi bagiannya. Oke, ya. Jadi ini berarti langsung nanya ya, berarti saya jawab nggak apa-apa. Nanti nanya juga tentang challenge-nya, kemudian mekanismenya seperti apa, ketuanya siapa, termasuk nanti apakah, kalau saya sih karena ini level S2 gitu ya, bisa sih sebenarnya 2 orang gitu ya untuk bisa mengerjakan sama-sama gitu. Tapi kayaknya sih enaknya sendiri-sendiri gitu ya. Bukan individualis sih. Kadang-kadang kalau berdua itu suka apa ya, mengandalkan biasanya bukan kerja bareng tapi bareng kerja ya. Bareng-bareng kerja gitu ya, satu bareng, yang satu kerja, yang satu bareng-bareng doang gitu. Enggak, itu suudon ya. Astagfirullah, enggak. Ya, jadi nanti kita akan buatkan tugasnya kayaknya satu orang satu aja gitu ya. Jadi masing-masing satu mahasiswa, satu mahasiswi itu satu topik. Nanti saya akan bagikan gitu ya. Oke, kalau bertanya tentang bagaimana efektivitas dari sebuah kurikulum ya, maka nanti ada tool ya, ada standar sebuah kurikulum apakah berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Mulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu apa sih sebenarnya, oh ya boleh nanti sambil nanya ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi pertama, ketika sebuah kurikulum itu dianggap efektif, tentu saja adalah yang mainnya dulu, yang utama dulu itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu yang paling nampak, yang paling kelihatan itu apa? Nah, untuk sekarang ini memang biasanya itu adalah nilai, ya. Nilai yang ada dari hasil evaluasi itu ya, walaupun nanti kita bisa nilai itu kita bisa tambahkan ya, tambahkan komponen dari penilaian itu, termasuk di situ ada adab atau akhlak
gitu ya. Nah, itu juga bagian dari kebijakan dari ya pelaksana kurikulum, dalam hal ini adalah guru ya. Tentu saja nanti disupport oleh lembaga pendidikan. Jadi apakah tujuannya itu tercapai atau tidak gitu ya. Tapi bukan hanya itu, yang berikutnya adalah apakah siswa itu juga nyaman ya atau menikmati dari proses pembelajarannya. Ya, jadi bukan hanya di akhir ya nilainya bagus tapi dia anaknya itu stres kalau mau UAS gitu ya, kalau mau ujian nggak nyaman dan sebagainya, itu juga berarti menunjukkan kurang efektif dari proses pembelajarannya itu ya. Jadi betul-betul siswa itu ya menyenangi gitu, termasuk juga konsep menyenangi itu gurunya. Jadi guru itu bagaimana menstimulus, misalnya nih misalnya ini tadi ada Bu Yeti dengan Pak siapa tadi yang mengajar fisika kimia, itu kan apalagi yang matematika, biasa aduh matematika gitu, kenapa gitu ya, orang kok nggak suka buat matematika fisika, tapi kalau fisika kimia itu ini ya interesting ya, menarik, apalagi ada prakteknya itu dia. Nah justru itu membuat fisika kimia itu menjadi menarik, yaitu tugas guru gitu ya. Ketika guru itu mampu untuk menjadi, apalagi nanti mungkin tadi yang saya sebut ngaji itu nanti ya dikasih ayat hadis yang spiritual approach dalam pendidikan fisika, kimia, dan eksak yang lainnya ya, itu juga akan lebih mengena juga. Jadi misalnya di pesantren ngajarin kimia, fisika gitu, matematika, aduh kayaknya mindset dari santri itu udah terbentuk, aduh ini kayaknya ini deh nggak ada ilmu dunia gitu. Nah itu perlu kita ini kan ya, kita perlu pakai metode pendekatan kepada siswanya ya. Sama juga nanti kebalikannya di sekolah umum kemudian mengajarkan agama, akidah dan sebagainya, aduh itu kayaknya cuman ini ya, mungkin orang menganggapnya itu kayak dongeng atau apa anak-anak sekarang gitu ya. Itu juga perlu pendekatannya. Jadi urgensi pentingnya dari agama. Jadi tujuan, kemudian juga proses, kemudian basic dari pemikiran kurikulum itu. Nah, kita lihat ini maksud saya sangat penting sekali nih. Jadi yang saya dari belakang ke tengah ke depan gitu ya. Jadi di depan basic pemikiran mendasar, nanti kita menggunakan istilah, bisa pakai tasawur, bisa pakai world view, bisa pakai paradigma, atau bisa juga pakai filsafat kurikulum. Kurikulum itu dibangun atas dasar apa? Apalagi pendidikan agama Islam. Apa sih tujuan pendidikan agama Islam? Ya kalau tujuan pendidikan nasional saya juga mau tanya nih. Tapi kayaknya guru-guru udah paham semuanya nih ya. Yang menjadi menjadi insan atau manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak dan etika norma yang baik gitu. Nah, dalam Islam itu seperti apa? Jadi basicnya itu menjadi sangat penting. Ya termasuk juga tadi materi juga. Materi itu juga seperti apa nih kalau sekarang di Kementerian Agama misalnya menentukan tentang moderasi beragama gitu misalnya gitu ya. Ya kita lihat, kita sebagai pemikir sangat open sekali, sangat terbuka sekali untuk mengkritik, untuk untuk membantah, untuk membangun, untuk mendukung ya up to you, silahkan gitu ya. Jadi minimal 3 itu atau tambahin 4 lah. Jadi sebuah kurikulum dianggap efektif ketika tujuannya itu tercapai, kemudian proses pembelajarannya atau yang disebut dengan learning experience-nya itu dirasakan oleh peserta didik, kemudian juga basic pemikiran dari kurikulumnya itu termasuk juga konten dalam pembelajaran. Gitu ya. Tadi kalau mamanya mengajarnya misalnya eksak atau mungkin IPS gitu ya, misalnya tadi ngajar IPS itu, nah kalau dia hanya sifatnya itu teori-teori tanpa ada sentuhan keislaman, nah itu di situ tugas dari social science, tugas dari social science dengan pendekatan spirituality, dengan pendekatan spiritual. Nah nanti mudah-mudahan nanti sore nggak tahu nih apakah sampai jam berapa gitu. Yang pasti nanti jam 4 itu juga ada yang ini juga nanti rekamannya di YouTube saya juga ada tentang tasawur Islam. Teman Dr. Sukri Hanafi dari Malaysia akan berbicara tentang bagaimana pengembangan dari riset gitu ya berbasis Islamic worldview. Itu juga menjadi hal yang penting, sangat teoritis tapi menjadi basic dalam
pembelajaran kita. Oke, itu ya Kang Hamdan ya, minimal. Tapi nanti kita akan kembangkan lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi, tapi waktu kita tinggal 12 menit. Yang SN Craft boleh bertanya juga, atau langsung juga boleh ke sini. Namanya pakai ini ya, atau malu-malu nggak apa-apa. Silahkan, ada yang mau bertanya. Biar mau bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan kita, langsung ke materi juga boleh, mau nanya apa saja boleh, kapan selesainya juga boleh. Silakan. Oh, tadi ada yang mau, ya silakan dulu, yang langsung dulu boleh. Nanti saya akan baca yang ininya. Silakan, ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Saya sambil baca yang ada di chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dokter, ini kami mau bertanya pendapat Antum terkait dengan sering kalinya terjadi perubahan kurikulum di Indonesia ini Pak Dokter. Mulai dari kurikulum KTSP 2006, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 2013, dan sekarang berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Nah, ini pendapat Antum bagaimana Pak Dokter? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban saya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Ya mungkin kurang memuaskan, tapi saya melihat begini, bahwa kurikulum ya sebagai sebuah atau seperangkat cara ya dalam menyampaikan, dalam merumuskan konten, dalam mencapai sebuah tujuan, itu tetap memiliki nilai-nilai dasar, ya tetap memiliki nilai-nilai yang tidak berubah, ya. Misalnya dari sisi tadi basic filosofi, ya dasar pemikiran, ya. Nah itu dia tidak berubah, apalagi kalau PAI. Kalau berubah, wah naudzubillah jadi PKI jadinya gitu ya. Itu jauh sekali tuh, bisa ya kurikulum yang ternyata ideologinya itu adalah PKI gitu misalnya ya. Nah itu bisa, jadi itu tidak berubah. Nah konten dalam Islam itu ya ada yang statis, akidah, ibadah, ada yang dinamik, ada yang dinamis, cara, kemudian wasilah, kemudian juga muamalah. Ya, itu dia berubah. Kemudian metodologi itu juga mungkin ada yang sudah baku, tapi ada yang pengembangan. Ya, ada pengembangan yang itu juga akan berubah. Nah, termasuk juga dari sisi evaluasi. Ya, evaluasi itu seperti apa sih yang efektif itu terus dikembangkan, sehingga sebenarnya perubahan-perubahan dari kurikulum yang ada, kebijakan ini sebenarnya mencari ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau kita sudah menguasai inti ruh dari kurikulum itu sendiri, insya Allah kita tidak akan tidak akan terlalu terpengaruh. Biasanya lebih kepada teknis. Misalnya sekarang model pemilihan atau mungkin kurikulum Merdeka Belajar misalnya, gitu ya. Ya sebenarnya kalau saya lihat dari sisi perspektif Islam misalnya, ya belajar merdeka ya memang begitu sih. Ini artinya jangan terlalu terkekang. Dari tadi saya selalu mengatakan ya burung itu jangan diajarkan berenang gitu, dan mereka ya diberikan kesempatan. Nah, tetapi kan mungkin kalau di Indonesia misalnya dari sisi SD, SMP itu untuk penguatan istilahnya itu interest atau keahlian atau mungkin spesifikasi dari siswa itu yang perlu dikuatkan pengembangannya. Di beberapa negara di Asia Tenggara ini misalnya, ketika seseorang itu kemampuannya itu memang di bidang seni, maka sejak awal, sejak SMP itu sudah diarahkan ke seni. Ketika dia memang minat bakatnya itu ke eksak, dia tidak akan arahkan ke eksak, ya. Nah, tapi ini perlu penguatan, perlu pengembangan, dan perlu terus improvement dengan evaluasi itu. Nah, sehingga kemudian ya jawaban singkat saya adalah bahwa perubahan kurikulum sejatinya mereka ingin mencari sesuatu yang lebih update, ya lebih mendekati kepada tujuan utama. Hanya saja memang secara teknis ini oleh beberapa guru itu dianggap menyulitkan. Ya, kalau menurut saya ya lembaga pendidikan dia memiliki juga kebijakan tersendiri, sehingga ya ada tetap
apa ya, ada tetap kekhasannya, kemudian ada kurikulum yang teknisnya yang memang berubah, dan ada sesuatu yang memang mengikuti dari perubahan zaman. Jadi saya lebih melihat bahwa bagaimana kurikulum ini perubahan-perubahan terjadi itu adalah sebuah proses untuk mencapai atau mendekati kepada tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri. Nah, catatan besarnya adalah ya di pendidikan agama Islam mestinya juga tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya tadi merubah dari yang seharusnya itu tidak boleh dirubah, yang statis, terutama dari sisi nanti religiusitas dan juga spiritualitas. Oke. Terima kasih ya, kita nanti diskusi lebih. Sebenarnya ini juga masuk juga, nanti mungkin ada yang mau, saya pengen challenge-nya itu adalah mengkritisi kurikulum di Indonesia. Itu di beberapa kampus di mata kuliah pengembangan kurikulum ada juga, ya, di kampus KTSP, kemudian K13, kemudian juga untuk kampus Merdeka ini ada. Ini juga boleh jadi bahan untuk presentasi materi kita. Itu ya. Jadi saya lebih melihat kepada pengembangannya, dan secara teknis ya perlu diperbaiki gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bu Yeni Rismawati dari mana tentang jadi memotong ubin di sini kali ya yang kedengerannya. Pelaksanaan ujian apakah tetap bisa daring, Pak? Ini kayaknya nanti saya tanya ke Pak Direktur Paskanya, tapi saya yakin karena kita komitmen untuk daring, insya Allah bisa daring. Ya bisa daring. Bahkan tadi sepakat nggak nih ujiannya itu, UTS-nya itu adalah misalnya sebagian itu adalah perbaikan dari makalah itu menjadi format artikel, ya, kemudian setelah itu baru nanti UAS-nya itu adalah artikel itu sudah fix, sudah jadi, sudah saya periksa, gitu ya. Walaupun nanti kalau secara formalnya itu tetap ada ujian UTS-nya, biasanya itu di ya daring lah zaman sekarang ini. Insya Allah saya yakin sih nanti kita komunikasikan dengan Direktur Paskanya, insya Allah tetap bisa. Tapi kalau sekali-kali ke sini kemudian nih kita sangat welcome sekali tentu saja gitu ya. Jadi ujiannya sih saya inginnya jangan cuma nulis aja gitu ya. Kalau nulis kadang bawa HP, kadang masih suka lihat-lihat gitu ya. Jadi lebih baik adalah ujiannya itu bisa lisan dan juga bisa tulisan. Jadi kenapa lisan itu agak sulit? Karena memang memerlukan waktu yang lebih panjang dan juga butuh tool yang lebih. Intinya insya Allah bisa. Gitu ya. Jadi 90% bisa. Bahkan kalau saya ngajar di sebelumnya di S2 itu UTS UAS itu ya udah di rumah aja malah gitu. Kenapa? Karena tadi mengerjakan artikel, baik itu kadang jurnal atau book chapter, atau tadi ya open book. Jadi kita sekarang udah nggak ada lagi istilah close book, nggak boleh buka-buka, nanti dilarang, itu malah jadinya malah sengaja gitu kan ya. Jadi kalau ujian saya itu open book. Open book, open Google, open internet. Sekarang mahasiswa suruh close book tapi open internet, sama aja gitu ya. Buka ChatGPT ya lebih mudah gitu ya. Nah itu ya. Tadi termasuk juga mungkin bisa jadi UTS-nya mini project gitu ya. Misalnya Ibu pengen yang misalnya menurut Ibu itu sekolah yang paling bagus itu di mana gitu ya. Kemudian saya UTS-nya bikin project itu aja deh. Saya pengen menganalisis kurikulum di sekolah A, B, C, di pesantren A, B, C, di madrasah A, B, C. Satu aja itu juga boleh juga, karena di metode pembelajaran saya mengusulkan untuk adanya mini riset itu. Nah, itu ya Bu Yeni, terima kasih. Tinggal 3 menit, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kalau kurang nanti mohon koordinatornya bisa hubungi saya, kemudian nanti kita bisa bagikan satu-satu untuk masing-masing challenge-nya. Nanti saya akan share di grup WhatsApp. Oke, masih ada waktu 2 menit, silakan ada yang mau berkomentar? Yang di chatnya kan cuma ini saja ya. Silakan. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa. Pokoknya kalau yang nggak paham, silahkan bertanya. Ya, saya insya Allah untuk di WA
24 jam gitu ya. Bisa, kemudian nanti kalau mau langsung datang yang dekat, ini sebagian juga dekat, silakan datang ke kampus. Saya juga hari Selasa, Rabu, kemudian Sabtu juga standby di kampus juga gitu ya. Jadi bisa tanya, oh saya mau buat artikelnya gimana Pak, kemudian sumbernya kayak gimana, nanti kita bisa konsultasikan. Jadi jadikan belajar kuliah ini adalah sesuatu yang menyenangkan, ya kita senang-senang lah, happy-happy gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang memberatkan. Aduh, tadi nanti ada belum apa ada tugas, tapi kan kita nggak ada tugas kan ya hari ini gitu ya. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Silakan, masih ada waktu 2 menit nih. Ada yang mau bertanya? Nanti diharapkan tadi yang belum memperkenalkan diri nanti boleh untuk diinikan. Atau mungkin saya ngasih privilege dulu nih. Tadi nanti kayak kasih yang sudah ini kita kasih Kang Hamdan sama Bu Yeni itu untuk nanti memilih materi yang kira-kira menarik untuk akan dibahas gitu ya. Jadi boleh memilih gitu ya. Boleh memilih yang kira-kira koordinator siapa nanti nih. Nanti kita inikan ya yang bertanya, kemudian itu kita kasih privilege untuk memilih temanya. Sisanya nanti kita akan tentukan mungkin koordinasi saya dengan koordinator dari kelas ini. Baik, tidak ada lagi ya karena sudah tepat waktu jam 10 gitu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Nanti kalau ada perubahan jadwal nanti tinggal hubungi saya dengan direktur tentu saja. Tapi saya enjoy kalau hari Sabtu pagi ya jam 8 sampai jam 10 ini. Nanti nggak mesti full ya. Nanti kita akan ada misalnya sampai setengah 10, 30 menit berikutnya itu adalah nanti lebih banyak kepada konsultasi, bertanya atau langsung di sini gitu ya, langsung saya mau seperti benar atau mungkin nanti ada book review, kemudian juga ada reading session gitu dan lain sebagainya. Ya, tadi rekamannya ada di YouTube saya, silakan boleh dilihat ya. Jazakumullahu khairan, pas ya, on time insyaallah. Aku lakum jazakumullahu khairan ala itimamikum. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. See you on Saturday next week. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Semangat semuanya. Kita ada rekamannya, ada ininya. buka kan. Bu Yani dari mana Bu? Bu Yani.